Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan soal Aswaja bab 1, yaitu Kesatuan Tauhid Agama Samawi nomor 3 dan 4 dari buku Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah 1. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya Maisha Sofyana Kurniawati dengan NIM 240201081 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 kelas A. Langsung saja, di sini ada soal nomor 3 yang berbunyi, sebutkan dan jelaskan ayat-ayat yang menunjukkan kesatuan tauhid atau akidah para nabi. Tentu saja, di sini ayat-ayat yang menunjukkan kesatuan tauhid atau akidah para nabi tidak hanya satu ayat yang tertera dalam buku Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah 1. Di sini ada beberapa. Yang pertama, terdapat Quran surat Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi, Dia Allah telah memberlakukan untuk kalian umat Muhammad agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu tegakkanlah agama ini dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Jadi, keterangan ayat di atas menjelaskan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad adalah sama, yaitu tauhid. Para nabi membawa syariat yang berbeda. Akan tetapi, inti akidah mereka tetap satu, yaitu mengesahkan Allah dan menegakkan agamanya. Lanjutan dari jawaban nomor 3 tersebut, ini terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 132 yang menjelaskan tentang kesatuan tauhid atau akidah para nabi. Di sini ayatnya berbunyi, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berislam. Jadi ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada keturunannya untuk tetap berada dalam Islam, penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa tauhid adalah ajaran yang diwariskan oleh para nabi secara turun-temurun. Di sini juga terdapat Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, mereka yakin para ahli kitab hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, menaatinya dengan semata-mata karena menjalankan agama. Di sini dalam surat Al-Bayyinah tersebut Allah menjelaskan bahwa tauhid yang diserukan Nabi Muhammad SAW itu sama dengan tauhid yang diserukan nabi-nabi terdahulu.
Hal ini dengan jelas dapat difahami dari penggunaan adat hars pada ayat kelima surat Al-Bayyinah tersebut. Ikhlas secara tauhid artinya tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Artinya, dari ayat ini kita memahami bahwa para ahli kitab juga diperintahkan untuk bertauhid sama dengan tauhidnya Nabi Muhammad SAW. Di sini soal nomor 4 berbunyi, mengapa dalam masalah akidah para nabi tidak mungkin berbeda? Tentu saja jawabannya, dalam akidah antara nabi satu dengan nabi yang lain tidak ada perbedaan sama sekali. Akidah para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad SAW itu sama. Esensi dari akidah para nabi adalah kepada keesaan Allah, menyucikan Allah dari segala perbuatan dan sifat yang tidak layak dinisbatkan kepadanya. Beriman kepada hari kiamat, dinisbatkan amal perbuatan, syurga, dan neraka. Setiap nabi mengajak kaumnya untuk mengimani perkara-perkara tersebut. Masing-masing dari mereka datang sebagai pembenar atas dakwah nabi-nabi sebelumnya dan membawa kabar gembira terhadap datangnya nabi setelahnya sampai Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Dalam masalah akidah, para nabi tidak mungkin berbeda karena beberapa alasan mendasar dalam ajaran Islam. Yang pertama, terdapat sumber wahyu yang sama. Semua nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sumber ajaran pokok mereka adalah wahyu dari Allah. Karena sumbernya sama, maka ajarannya inti mengenai ketuhanan, keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar adalah esensia sama. Yang kedua, terdapat mengajarkan tauhid. Tujuan utama diutusnya setiap nabi adalah untuk menyerukan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah. Ini adalah fondasi utama akidah yang tidak berubah dari nabi pertama hingga nabi akhir. Terus yang ketiga, terdapat Islam adalah agama para nabi. Dalam perspektif Islam, Islam berserah diri kepada Allah. Bukanlah agama yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan Islam adalah agama semua nabi. Mereka semua menyeru kepada ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan di antara mereka terletak pada syariat atau aturan hukum yang disesuaikan dengan zaman dan umat masing-masing, bukan pada prinsip-prinsip akidah. Yang keempat terdapat akidah adalah khobar atau berita. Masalah akidah termasuk dalam kategori kabar atau berita dari Allah. Berita ini bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan atau perbedaan. Para nabi menyampaikan berita yang sama mengenai hakikat Allah dan prinsip-prinsip keimanan. Yang terakhir, terdapat saling membenarkan. Para nabi diutus untuk saling membenarkan ajaran nabi sebelumnya. Selama ajaran tersebut masih sesuai dengan kebenaran dari Allah, kedatangan nabi selanjutnya melengkapi dan hanya menyempurnakan ajaran sebelumnya, bukan bertentangan dalam hal akidah. Sekian yang dapat saya sampaikan dari jawaban-jawaban soal tersebut. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.